Kembali lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang akar real fungsi satu variabel bebas. Oke, yang akan dibahas adalah tentang fungsi satu variabel bebas, jumlah akar realnya, aturan tanda Descartes, selang atau range dari akar real, dan ada contoh soal, lalu ada latihan soalnya. Oke, kita akan mulai dari fungsi satu variabel bebas. Jadi fungsi satu variabel bebas bisa dikelompokkan jadi ada dua. Yang pertama adalah fungsi aljabar atau yang menggunakan operasi aljabar, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, pangkat sama akar pangkat, dan dinyatakan dalam deret atau suku terbatas, itu disebut fungsi aljabar. Lalu ada yang kelompok kedua disebut sebagai fungsi non-aljabar atau fungsi transendental. Jadi pertama dia bukan berupa operasi aljabar dan ada yang dinyatakan dalam deret atau suku tak terbatas. Misalnya Anda punya fungsi yang berisi eksponensial atau fungsi logaritmik atau fungsi trigonometrik. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan fungsi dari x, dan karena kita mau cari akar, kita tahu bahwa akar atau solusi dari fungsi ini adalah nilai x yang memenuhi saat y bernilai 0. Itu adalah solusi atau akar dari fungsi ini. Jadi secara gambar, misalnya kita punya fungsi y sama dengan min x kuadrat tambah 9. Yang disebut akar adalah pada nilai x yang memenuhi saat y-nya sama dengan 0. Kalau Anda gambar ke grafik atau Anda menghitungnya, kita bisa dapatkan bahwa nilai x yang memenuhi ada dua dari fungsi ini. Yang pertama adalah min 3 x-nya, yang kedua adalah 3. Oke, jadi secara grafik yang disebut dengan akar suatu fungsi adalah perpotongan fungsi tersebut dengan sumbu x kita atau saat y-nya bernilai 0. Oke, dan untuk mencari akar dari fungsi satu variabel bebas, kita bisa menggunakan metode numerik, dan ada dua kelompok besar juga. Pertama ada disebut dengan kelompok metode tertutup atau close, atau ada juga disebut dengan metode bracket atau kurung. Jadi di metode ini, kelompok metode ini, tebakan awalnya itu dalam selang atau range tertentu. Itu untuk metode tertutup. Contoh metodenya adalah biseksi atau disebut bagi dua, boleh. Lalu contoh yang kedua adalah false positionnya atau regula falsi. Ini contoh dua metode yang dikelompokkan sebagai metode tertutup. Lalu ada kelompok metode kedua disebut dengan terbuka atau open, di mana tebakan awal atau nilai aproksimasi awal kita untuk menghitung secara metode numeriknya itu tanpa selang atau range tertentu. Contoh yang dikelompokkan metode ini adalah metode Newton-Raphson sama metodenya secant. Oke, kalau kita lihat berikutnya adalah tentang fungsi satu variabel bebas. Yang perlu diingat adalah bahwa fungsi yang berbeda atau variasi fungsi itu akan menghasilkan atau akan mempunyai variasi jumlah akar fungsi dan variasi serang atau range dari lokasi akar fungsi. Misalnya, kita punya fungsi tertentu dan di grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat grafik yang pertama ini dan mengingat bahwa yang disebut dengan akar fungsi atau solusi fungsi ada perpotongan fungsi kita dengan sumbu x. Kalau gambar grafik pertama ini, kita bisa lihat bahwa ternyata fungsi ini yang berwarna hijau ini itu tidak mempunyai akar atau solusi fungsinya. Karena grafik warna hijau ini tidak memotong sumbu x kita. Oke, ini variasi fungsinya. Bisa aja tidak mempunyai akar. Yang kedua, seperti yang grafik berikut ini, bisa saja mempunyai satu buah akar. Yang warna merah itu, titik warna merah. Lalu variasi fungsi berikutnya, bisa saja fungsi kita mempunyai misalnya dalam hal ini 3 buah akar. Ada akar negatifnya, min 2, ada akar positifnya, 1 sama 3 dalam contoh ini.
Berikutnya bisa saja mempunyai lebih dari 2, misalnya 3 buah akar juga. Grafiknya bisa berbagai macam dari variasi fungsinya. Oke. Jadi ingat, berikutnya adalah bahwa kita akan mencari jumlah akar real dari suatu fungsi. Kita bisa mencari berapa sih jumlah akar realnya. Oke. Jumlah akar real, misalnya kita melihat suatu fungsi polinomial atau fungsi suku banyak. Fungsi polinomial termasuk dari fungsi aljabar. Bentuk umumnya adalah P, fungsi dari X, Px, sama dengan AN kali X pangkat N, ditambah A, N kurang 1 kali X pangkat N kurang 1, tambah A, N kurang 2 kali X pangkat N kurang 2, dan seterusnya, sampai A0. Ini adalah bentuk umum dari fungsi polinomial. Oke, di mana N merupakan pangkat tertinggi atau bisa disebut order biasanya. Lalu A adalah koefisiennya dan X adalah variabel bebasnya. Misalnya ini fungsi polinomial itu suatu fungsi, kelompok fungsi yang sering kita temui di sekolah menengah. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 3X kuadrat kurang 2X tambah 5. Ini contoh fungsi polinomial. Lalu yang kedua kita punya fungsi Y sama dengan min X pangkat 5 tambah 4X pangkat 3 dikurang 2X. Oke, Anda bisa lihat di contoh yang pertama 3X kuadrat 2 tersebut itu merupakan pangkat tertinggi dari fungsi ini, ordernya. Contoh kedua berarti ordernya 5. Oke, untuk menghitung jumlah akar fungsi, kita bisa menggunakan teorema fundamental aljabar yang salah satu penyumbang besarnya adalah Carl Friedrich Gauss. Jadi Friedrich Gauss itu sebutan panggilannya adalah panggilan matematika. Oke, jadi di teorema fundamental aljabar disebutkan bahwa polinomial order n memiliki n solusi atau akar fungsi. Oke, jadi solusi atau akar fungsi ini bisa berupa bilangan real atau juga bisa berupa bilangan kompleks. Jadi polinomial order n memiliki n solusi atau akar fungsi. Misalnya kita punya Y sama dengan 3X kuadrat dikurang X ditambah 5. Tadi kita tahu bahwa pangkat tertingginya atau ordernya n-nya dalam contoh ini adalah 2. Artinya jumlah solusinya atau akar fungsinya adalah sama dengan jumlah order tertingginya atau pangkat tertingginya ordernya. Jadi karena n pangkat tertingginya 2, berarti yang ini contoh ini Y sama 3X kuadrat kurang 2X tambah 5 mempunyai 2 akar fungsi. Jumlah akar 2 akar fungsinya. Contoh kedua yang tadi, Y sama dengan min X pangkat 5 tambah 4X pangkat 3 dikurang 2X. Pangkat tertingginya adalah 5, n sama dengan 5. Jadi jumlah akarnya adalah sama dengan jumlah pangkat tertingginya. Jumlah akarnya ada 5 juga. Oke, ini dari teorema fundamental aljabar. Misalnya kita udah tahu jumlah akar fungsinya sama dengan n. Berikutnya kita akan bertanya atau akan mencari apakah nilai X sama dengan 0 itu merupakan akar fungsi atau bukan. Itu pertanyaan yang akan muncul berikutnya. Lalu berapa jumlah akar real positifnya? Jadi 0 apakah termasuk akar fungsi? Akar real positifnya ada berapa buah? Lalu akar real negatifnya ada berapa? Oke. Untuk mengecek apakah X sama dengan 0 merupakan akar fungsi atau bukan, kita bisa melakukannya dengan substitusi kembali ke bentuk umum dari fungsi polinomial. Jadi kayak tadi kalau kita masukkan jika X sama dengan 0 merupakan akar fungsi, maka Y atau sama dengan P fungsi X-nya itu harus bernilai 0. Jadi kita substitusikan ke fungsi polinomial kita masukkan 0 untuk menggantikan semua X-nya. Oke, Anda tahu bahwa ini sangat sederhana. 0 akan menghilangkan setiap suku yang terikut dengannya. Jadi tersisa bahwa A sama dengan 0. P fungsi X sama dengan A 0. Jadi andai kata X sama dengan 0 merupakan akar fungsi, kondisi ini bisa terpenuhi hanya jika
nilai konstanta A0 kita sama dengan 0. Oke, misalnya kita punya fungsi yang tadi juga Y sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. A0-nya berapa? Dalam hal ini A0-nya sama dengan 5. Karena A0 tidak sama nilainya dengan 0, jadi tidak bernilai 0. X0 bukan akar dari fungsinya. Lalu contoh kedua, kita punya fungsi Y sama dengan min X pangkat 5 tambah 4X pangkat 3 kurang 2X. A0-nya berapa? A0-nya adalah 0, karena potongan sesudah min 2X tidak ada lagi. Itu adalah tempat A0, artinya A0-nya bernilai 0. Karena X sama dengan 0, jadinya X sama dengan 0 merupakan akar fungsinya. Oke. Berikutnya kita akan melihat tentang aturan tanda Descartes. Jadi untuk aturan tanda Descartes ini dicetuskan atau dikeluarkan oleh René Descartes dalam tulisannya La Géométrie tahun 1637. Jadi aturan tanda ini bisa dipakai untuk mencari jumlah akar real positif fungsi polinomial. Sekaligus juga bisa dipakai untuk mencari jumlah akar real negatifnya. Oke. Aturan tanda Descartes ini mengatakan bahwa jumlah akar positif paling banyak sejumlah perubahan tanda koefisien terurut polinomial dengan mengabaikan koefisien bernilai 0. Dan selisih kedua angka ini selalu berupa bilangan genap, di mana jumlah akarnya ini termasuk nilai akar yang muncul lebih dari satu kali. Oke. Pertama, kalau kita lihat dari kalimatnya, kita tahu bahwa jumlah akar positif paling banyak berarti kurang sama dengan jumlah perubahan tanda koefisiennya. Misalnya kalau kita tuliskan bahwa jumlah akar positif adalah NRP, jadi N jumlah, R itu root, P itu positif, itu kurang sama dengan U. U adalah jumlah perubahan tanda koefisien. Kita bisa tulis sebagai NRP kurang sama dengan U, itu yang pertama. Yang kedua, kita dikasih tahu bahwa selisih kedua angka ini selalu genap. Artinya U dikurang NRP-nya itu harus berupa bilangan genap. Ini aturan tanda Descartes. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita akan mencari berapa jumlah akar real positif menggunakan aturan tanda Descartes. Pertama, kita lihat tanda koefisiennya. Koefisiennya adalah plus, minus, minus. Plus adalah dari X kuadrat plus 1 misalnya. Yang kedua adalah min, minus dari min 2X. Lalu yang ketiga tandanya adalah minus dari min 3. Tanda koefisien adalah plus, min, min. Plus, minus, minus. Lalu kita lihat perubahan tandanya. Jadi tanda pertama plus menjadi minus, ada satu perubahan tanda. Tanda kedua min, minus. Tanda ketiganya minus, jadi tidak ada perubahan tanda. Berarti totalnya ada satu perubahan tanda. Jadi U atau jumlah perubahan tandanya sama dengan 1. Dan jumlah akar positif NRP itu kurang sama dengan nilai U-nya. Atau jumlah akar positifnya itu kurang sama dengan 1. Ada dua kemungkinan, karena kurang sama dengan 1. Berarti jumlah akar positif bisa 0 atau tak ada, atau bisa 1 buah. Berikutnya kita perlu ngecek apakah jumlah akar positif 0 itu memenuhi atau tidak. Memenuhi apa? Memenuhi yang kedua, di mana U dikurang NRP itu merupakan bilangan genap. U-nya adalah jumlah perubahan tandanya adalah 1 buah, dan kita dikurangkan dengan NRP-nya adalah jumlah akar positifnya yang 0, itu hasilnya adalah 1. Karena 1 bukan merupakan angka genap, bukan genap, maka jumlah akar positif sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Berikutnya kita cek kemungkinan andai kata jumlah akar positifnya adalah 1. Kita cek juga
U dikurang NRP sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan NRP 1 ini, jumlah akar positif 1 ini memenuhi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari persamaan tadi, jumlah akar positifnya adalah 1 buah. Oke. Berikutnya, kita bisa mencari jumlah akar negatif dengan cara mensubstitusikan min X ke fungsi polinomial, lalu kita lakukan analisa yang sama dengan pencarian jumlah akar positif. Jadi fungsinya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi kita substitusikan min X ke dalam fungsi X ini. Kita masukkan min X menggantikan X-nya. Jadi fungsi dalam kurung min X sama dengan, yang pertama jadinya adalah min X kuadrat dikurang 2 dalam kurung min X dikurang 3. Hasilnya adalah yang pertama min X kuadrat jadinya X kuadrat, min 2 dikali min X jadinya plus 2X dikurang 3. Oke. Lalu berikutnya fungsinya sudah menjadi fungsi min X, kita cari juga tanda koefisiennya. Tanda koefisiennya adalah plus plus minus. Plus dari depan X kuadrat, lalu plus kedua, tanda kedua adalah plus 2X, yang minus adalah min 3. Perubahan tandanya adalah dari tanda pertama ke tanda kedua sama-sama plus, tidak ada perubahan tanda 0. Lalu tanda kedua adalah plus ke tanda ketiga minus, itu terjadi 1 buah perubahan tanda. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jumlah perubahan tandanya U sama dengan 1. Lalu jumlah akar negatif NRN, jumlah akar negatif itu kurang sama dengan U juga. Artinya jumlah akar negatif itu kurang sama dengan 1. Sama juga, jadi jumlah akar negatif bisa 0 atau bisa 1. Kita cek lagi, cek jumlah akar negatif 0 dengan sama U dikurang NRN-nya harus bilangan genap juga. Jadi jumlah perubahan tandanya adalah 1, U-nya 1, dikurang jumlah akar negatif kita yang 0, itu dapatnya 1. Karena angka 1 bukan genap, jadi NRN sama dengan 0 itu tak memenuhi. Jumlah akar negatif bukannya 0, tak memenuhi. Yang kedua, kita cek bisa tidak jumlah akar negatifnya sama dengan 1. Sama juga U dikurang NRN, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dapatnya bahwa ternyata NRN atau jumlah akar negatif sama dengan 1 itu memenuhi juga. Oke. Jadi dari contoh soal ini, jumlah akar positifnya 1, jumlah akar negatifnya 1. Berikutnya, kita akan melihat tentang selang atau range dari akar real. Ini kita akan menggunakan batas dari Cauchy. Oke, di mana diberikan nilai R sama dengan 1 ditambah nilai terbesar dari atau nilai maksimum dari perbandingan koefisien absolut dalam kondisi absolut A n kurang 1 di per AN. AN berarti yang terbesar, koefisien paling order tertinggi, antara dengan AN kurang 2 per AN dan seterusnya. Dan kita lihat mana nilai maksimalnya. Kita akan coba di dalam contoh nantinya. Dan dikatakan bahwa akar fungsi akan berada di selang atau range nilai min R sampai nilai R-nya. Contohnya, fungsi yang tadi juga, X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi kita pertama perlu tahu dulu ordernya atau pangkat tertinggi dari fungsi ini, X kuadrat. Jadi order tertingginya adalah N sama dengan 2. Pangkat tertingginya order 2. Berikutnya kita terusan keluarkan semua koefisiennya. Koefisiennya ada 3 buah. Mengapa? Karena pangkat tertingginya atau N sama dengan 2. Berarti kita punya koefisien A2. Lalu kita punya koefisien A1. Lalu kita punya koefisien A0-nya. Ini sesuai dengan bentuk umum dari fungsi polinomial. Jadi nilai A2-nya adalah 1. Dari 1 kali X kuadrat, potongan pertama. A1-nya sama dengan min 2. Dari min 2 kali X. Lalu A0-nya adalah min 3. Potongan terakhirnya dari fungsi adalah min 3. Lalu kita akan mencari nilai R-nya. 1 ditambah nilai terbesar dari perbandingan absolut dari koefisien
AN kurang 1 per AN dan seterusnya. Oke. Jadi kita lihat bahwa R-nya sama dengan 1 ditambah nilai maksimum antara, nanti kita pilih yang mana yang paling terbesar dari A1 dibagi A2, tanda absolut jadi positifkan, dan sampai A0 dibagi dengan A2 dimutrakan juga, diabsolutkan juga. Jadi dari nilai A1 yang nilainya min 2 dan A0 yang min 3 dan A2 nilainya 1, kita bisa masukkan ke formula ini. Jadi R sama dengan 1 ditambah nilai maksimum dari antara min 2 per 1 diabsolutkan dan min 3 per 1 diabsolutkan. Oke, jadi perhitungan berikutnya didapat bahwa R sama dengan 1 ditambah nilai maksimum atau nilai terbesar di antara 2 atau 3. Sama dengan 1 ditambah nilai maksimum antara 2 atau 3 adalah 3. Jadi kita dapatnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu nilai R kita. Dan kita tahu bahwa selang atau range akar real kita akan berada di dalam min R dikurang R. Atau sama dengan akar real kita akan berada di antara nilai min 4 sampai dengan 4. Oke. Pada bagian ini kita akan melihat contoh soal. Pertama, kita diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 6x tambah 8. Jadi yang ditanya adalah digabungkan semua dari video awal kita. Berapa jumlah akar fungsinya menggunakan teorema fundamental aljabar. Lalu ditanya apakah x0 merupakan akar fungsi. Lalu ditanya berapa jumlah akar real positif dan real negatifnya menggunakan aturan tanda Descartes. Lalu ditanya berapa selang atau range dari akar real fungsi kita menggunakan batas dari Cauchy. Pertama kita akan melihat tentang berapa jumlah akar fungsi. Dari teorema fundamental aljabar kita tahu bahwa jumlah akar fungsi akan sama dengan jumlah pangkat tertingginya atau ordernya. Fungsi kita adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 6x tambah 8, di mana order dari fungsi ini n sama dengan 3, pangkat tertingginya 3. Jadi kita tahu bahwa jumlah akar fungsi kita adalah sama dengan 3. Berikutnya pertanyaannya adalah apakah x sama dengan 0 merupakan akar fungsi? Kita tuliskan kembali fungsi kita. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 6x tambah 8. Dari fungsi ini kita tahu bahwa A0-nya, potongan terakhir fungsi kita yang tampak nilai x tersebut, adalah A0 sama dengan 8. Dan A0 ini nilainya tidak sama dengan 0. Artinya bahwa karena dia mempunyai nilai selain 0, makanya x sama dengan 0 bukan akar fungsi kita. Pertanyaan ketiga adalah kita ditanya berapa jumlah akar real positifnya menggunakan aturan tanda Descartes. Jadi kita akan mulai juga. Pertama kita cari tanda koefisiennya. Plus, tanda yang pertama dari x pangkat 3 itu tandanya plus, tanda koefisiennya. Yang kedua tandanya adalah minus dari min 3x kuadrat, min. Tanda ketiga adalah minus, min 6x. Lalu tanda keempatnya adalah plus 8. Perubahan tanda yang pertama plus menjadi minus ada satu perubahan tanda. Tanda kedua min ke min tidak ada perubahan tanda. Tanda ketiga adalah min berubah jadi tanda plus. Yang keempat itu ada satu perubahan tanda. Artinya bahwa terjadi total 2 buah perubahan tanda. Artinya nilai U kita atau jumlah perubahan tandanya sama dengan 2. Lalu kita coba ikuti yang kedua adalah jumlah akar positif atau NRP harus kurang sama dengan nilai U-nya. Artinya jumlah akar positif kita itu harus kurang sama dengan 2. Artinya dia bisa 0, tak ada, atau bisa 1 buah akar positif, atau bisa 2 buah akar positif. Oke, berikutnya kita akan mengecek apakah kemungkinan jumlah akar positif 0, atau jumlah akar positif 1 atau jumlah akar positif 2 memenuhi kondisi apa? Memenuhi kondisi di mana
U dikurang NRP atau jumlah perubahan tanda koefisien dikurang dengan jumlah akar positif itu bilangan genap. Kita ngecek, ternyata kemungkinan yang jumlah akar positif 0 itu memenuhi, jumlah akar positif yang 1 itu tidak memenuhi, jumlah akar positif yang 2 itu juga memenuhi. Anda bisa lihat, jadi jumlah akar positif atau NRP kita itu bisa 0 atau tak ada, atau bisa 2. Lalu pertanyaan berikutnya kita sambung ke berapa jumlah akar real negatifnya. Langkah pertama adalah mensubstitusikan min X ke dalam fungsi X kita. Anda lihat, ini proses perhitungannya. Kita masukkan min X dalam tanda kurung pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung min X pangkat 2 dikurang 6 dalam kurung min X ditambah dengan 8. Potong pertama min X dalam kurung pangkat 3 menghasilkan min X pangkat 3. Oke. Potong kedua min X kuadrat pangkat 2 itu menjadi positif, X kuadrat dikalikan dengan min 3 jadinya min 3 X kuadrat. Lalu min 6 dikali min X dapatnya positif 6X, lalu tambah 8. Sama juga kita melihat tanda koefisiennya. Tanda koefisiennya menjadi adalah minus, minus, plus, plus. Perubahan tandanya adalah dari tanda minus ke tanda minus yang kedua, itu tidak ada perubahan tanda. Lalu dari tanda koefisien kedua minus ke yang ketiga jadi plus, itu ada satu buah perubahan tanda. Lalu dari tanda ketiga yang plus menjadi tanda keempat plus, itu tidak ada perubahan tanda. Jadi totalnya hanya ada satu perubahan tanda. Jadi U-nya atau jumlah perubahan tandanya sama dengan 1. Jadi jumlah akar negatif kita itu NRN harus kurang sama dengan U atau kurang sama dengan jumlah perubahan tandanya. Jadi NRN kita harus kurang sama dengan 1. Jumlah akar negatif kita jadinya bisa 0 atau tidak ada, atau bisa 1 buah. Berikutnya kita mengecek kemungkinan ini, kemungkinan jumlah akar negatifnya 0, jumlah akar negatif 0, U dikurang NNR, itu hasilnya ada 1. Dia harus berupa bilangan genap biar memenuhi, karena 1 bukan bilangan genap atau ganjir, NRN sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Lalu kita ngecek untuk kondisi kedua, NRN-nya sama dengan 1, jumlah akar negatifnya 1 buah. Oke, dan jumlah akar negatif 1 buah ini ternyata memenuhi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa jumlah akar negatif NRN itu 1. Berikutnya, kita mencari berapa serang atau range akar real fungsi kita. Fungsi kita adalah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kita akan menggunakan batas dari Cauchy. Oke. Order atau pangkat tertinggi fungsi kita N sama dengan 3, X pangkat 3. Koefisiennya berarti ada A3 sama dengan 1 nilainya di depan X pangkat 3. Lalu koefisien A2 min 3 dari min 3X kuadrat. Koefisien ketiganya adalah A1 adalah bernilai min 6 dari min 6X. Lalu koefisien terakhirnya A0 adalah 8 dari plus 8. Jadi kita memasukkannya ke rumus R sama dengan 1 ditambah nilai maksimum dari perbandingan koefisien. Perbandingan koefisiennya adalah A2 dibagi dengan A3, A1 dibagi dengan A3, A0 dibagi dengan A3. Jadi dan ketiganya diabsolutkan, kita dapat bahwa min 3 dibagi 1 diabsolutkan dapatnya 3, min 6 bagi 1 diabsolutkan dapatnya 6, 8 bagi 1 dapatnya 8. Jadi R sama dengan 1 ditambah nilai maksimum dari antara 3, 6, atau 8. Dan kita tahu 3, 6, 8 nilai maksimumnya adalah 8. Jadi R sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Dan dari batas Cauchy ini kita tahu bahwa serang atau range dari akar fungsi kita itu berada di antara min R kurang R atau berada di antara min 9 dikurang 9. Oke, berikutnya kita lihat kesimpulan dari perhitungan contoh soal ini. Pertama, kita tahu bahwa jumlah akar fungsi kita ada 3.
Lalu X0 itu bukan akar fungsi. Jumlah akar positif kita, NRP, itu bisa 0 atau tidak ada, atau bisa 2. Lalu jumlah akar negatif, NRN-nya sama dengan 1. Dan selang atau range dari akar kita berada di antara min 9 sampai 9. Oke, pada bagian terakhir ini ada latihan soal yang bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman. Jadi soal pertama, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 21. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah akar fungsinya, lalu apakah x0 merupakan akar fungsi, lalu berapa jumlah akar real positifnya, dan berapa jumlah akar real negatif, lalu berapa selang atau range akar real fungsi kita. Oke, ini soal pertama. Soal kedua sama pertanyaannya, fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Soal ketiga adalah fungsinya 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 22x dikurang 24. Sama juga pertanyaannya. Soal keempat adalah fungsinya adalah 2x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 6x ditambah 20. Dan soal yang kelima adalah fungsinya 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 63x dikurang 54. Oke, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa di video Matemanesos berikutnya.